Oke, karena jamnya udah setengah tujuh ya. Jadi kita mulai first class pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ACC. Selamat malam semuanya. Sekarang kita first class UI UX pertemuan ketiga. Kita akan bahas ntar. Gimana ini share screen? Udah kelihatan belum guys? Kelihatan Kak Jizo. Ini cara ngecilin gimana? Oh iya, tema hari ini tuh yaitu desain UI with moodboard. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Moodboard itu apa? Onik nggak apa-apa ya guys ya? Nggak tahu mas. Oh nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Aduh dikacangin aku dok. Ya udah langsung aja Nggak ya. tahu mas. Jadi apa sih moodboard itu? Moodboard itu bisa disebut juga sebagai papan inspirasi. Alat untuk membantu mengasah ide visual di awal proyek kreatif. Moodboard terbentuk dari kolase gambar, sampel material, palet warna, dan beberapa kata deskriptif atau tipografi yang akan memandu pekerjaan. Jadi simpelnya itu kayak moodboard itu media buat inspirasi sebelum desain. Kenapa moodboard itu sangat penting? Jadi moodboard itu sebenarnya media buat eh, kayak kalian itu berkomunikasi dengan klien. Contohnya kayak buat nentuin palet warna, terus ada kayak tipografi, ada font dan lain-lainnya. Jadi moodboard itu sangat dibutuhin sebelum memulai ke desain UI-nya. Nah, ini ada 5 langkah utama dalam pembuatan moodboard yang baik. Yang pertama itu brainstorming bersama tim. Ini jika kalau kalian semua kayak bikin project bersama tim atau sama teman-teman Anda. Jadi kayak untuk menetapkan arah kreatif. Ya, itu buat pemecahan masalah yang kayak buat studi kasus gitu biar lebih mudah. Terus yang kedua itu kumpulkan referensi yang paling mengekspresikan ide Anda. Jadi kayak bisa sebenarnya kalau untuk UI UX itu nggak perlu GIF atau video ya, kayak kita yang penting kayak buat nentuin palet warna itu yang penting. Terus kayak misalnya kalian pengen bikin fitur navbar itu nanti kita bisa cari inspirasinya. Terus yang ketiga ada temukan sudut yang unik dan hasilkan ide Anda sendiri. Jadi moodboard itu tergantung dari kreativitas individu masing-masing. Nah, itu tapi tetap harus ada kayak komunikasi dengan kliennya gitu. Kita nggak boleh kayak egois kayak ini moodboard yang baik menurutku tuh kayak gini, itu nggak boleh. Terus yang keempat itu rancang papan suasana hati atau moodboard. Pilih format moodboard, pilih template atau gunakan secara langsung dan susun referensi dan elemen utama Anda di papan. Terus yang kelima, presentasikan kepada pemangku kepentingan. Nah, itu terus next itu ada tips membuat moodboard. Yang pertama itu menentukan apa yang ingin kamu buat. Jadi kayak sebelum mencari moodboard itu kalian bisa kayak misalnya kalian dapat tema apa nih dari klien atau tema apa nih dari project manager gitu sebelum buat UI itu. Misalnya kalian dapat
tema misalnya kayak finance, kayak kalian itu cari mood boardnya juga yang berkaitan dengan finance, dan kayak karena mood board itu kayak berpengaruh banget ke hierarki desain ya sebenarnya. Terus yang kedua itu ada mengumpulkan beberapa inspirasi yang telah dicari. Nah ini aku bisa nyaranin maksimal kayak mencari referensi mood board itu max 5 lah, karena kalau kebanyakan juga nanti kalian pusing buat naruh ke desain kalian. Kalau kedikitan juga desain kalian itu kurang menarik gitu. Terus yang ketiga, mengatur komposisi visual pada mood board. Itu terserah kalian sih. Sebenarnya nyamannya kalian tuh gimana. Kayak mood board itu bisa nambah mood lah. Namanya juga mood board sih sebenarnya. Gitu. Lanjut. Jadi ini contoh mood board. Ini sebenarnya mood board buat graphic designer ya. Nggak UI UX. Mungkin nanti aku kasih contoh yang buat mood board UI UX-nya. Oh ya, sebelum ke praktis, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Lanjut praktis aja ya. Udah pada buka Figma belum? Sebentar, aku kirimin link ini dulu ya. Link buat ya, aku share di grup ya. Kalian bisa masuk ke link Figma-nya yang udah aku share di grup. Ada di sini ada yang belum masuk grup nggak? Atau kayak ada yang baru ikut pertemuan ketiga ini? Baru ikut, Mas. Oh, baru ikut. Sebentar, aku kasih link grupnya ya. Di kolom chat nanti dikirim sama host. Bisa join dulu ya, join grup. Ntar aku kirim ulang linknya. Yang belum masuk grup bisa masuk grup dulu. Ada di chat, obrolan chat. Itu coba tolong salin ulang yang di grup WA. Nah, yang aku kirim ini salin terus kirim ulang. Bisa masuk dulu ya itu link Figma-nya yang pertemuan 3. Jadi ini aku jelasin sedikit ya buat apa mood boardnya ini tadi gimana konsepannya. Ini salah satu contoh mood boardnya. Jadi kayak kalian tuh ambil inspirasi kayak website aku bisa saranin di Behance, kalau enggak di Dribbble di websitenya. Nah contohnya kayak gini nih, misalnya aku mau ambil elemen ini buat ditaruh di headingnya. Nah ini jadi kayak gini. Terus aku mau ambil nih dari website yang ini, ambil bagian cardnya. Itu kayak ada card di sini. Terus kalau yang bulat-bulat ini aku ambil icon dari sini, itu inspirasi. Jadi ya kayak gitu. Kenapa mood board itu sangat penting ya, karena nanti kita bisa implementasiin di desain kita masing-masing gitu. Jadi kayak istilahnya shortcut lah ya. Kayak kalian nggak perlu mikir capek-capek kayak mau bikin website kalian tuh kayak gimana. Jadi kayak
kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, jadi prakteknya pada pertemuan 3 ini kalian itu bikin desain terus bikin mood board terus diterapin ke desain. Desainnya itu kayaknya ke website aja dulu. Jadi bukan mobile app tapi website ya. Kalian bikin section dulu masing-masing. Ada yang nggak tahu cara bikin section? Atau udah masih pada ingat? Ini aku contohin ya. Jadi kalian bikin section dulu buat desain kalian sendiri. Nah, contohnya kayak gini. Nah, terus kalian kasih nama kalian masing-masing. Nah, terus kalian bikin desainnya di dalam section kalian ya. Ini udah bisa edit belum ya? Udah bisa ngedit belum kalian di Figma? Udah bisa belum? Oh, udah bisa ya. Nah, itu kalian bikin section kalian masing-masing. Jadi aku juga nemenin kalian. Jadi caranya itu kalian ambil inspirasi di mana tadi di website Dribbble, kalau enggak di website Behance. Cuma tinggal login pakai akun Google aja. Nah, kalian bisa cari inspirasi di kedua platform tersebut. Ini nggak bisa ditutup ya, kayak gini. Ini ngalangin banget ya Allah. Nggak bisa ya? Lah terus aku mau iya aja. Tampil tutup. Sembunyikan panel. Bukan ini ya? Ya Allah. Ini tuh loh. Nah, kalian bisa cari inspirasi di Dribbble sama di Behance ini. Ini platform gratis sih. Cuma aku bisa lebih nyaranin ke Dribbble sih. Aku karena lebih sering cari di Dribbble. Gimana, ada yang belum paham sama konsepan praktek hari ini? Bisa on mic aja ditanyain. Jadi kayak kalian bikin contohnya ya persis kayak gini ya. Ya nggak harus persis, maksudnya kayak kalian ada bikin ini bagian mood boardnya. Ini bagian mood board, ini kayak ini landing page-nya. Terserah kalian mau bikin berapa frame. Yang penting kalian minimal bikin satu lah. Bikin landing page aja. Kalau temanya bebas, kalian mau finance boleh, perbankan boleh, atau kayak portofolio juga boleh. Muncul lagi dong. Tak contohin ya, misalnya aku mau bikin finance. Aduh, rada ngelag ya. Nah, misalnya aku ambil inspirasinya kayak, oh ini nih, ini keren nih elemen-elemennya. Kalian bisa ambil, jadi caranya tinggal salin gambar, habis itu ke
Figma-nya lagi, terus di paste. Nah ini tinggal kayak gini aja. Terus ya kalian ambil pokoknya maksimal 5 minimal 3 lah kalau buat mood board. Oke, ambil. Kalau ada yang kesulitan bisa tanyain aja ya guys. Oke guys, bisa diikutin ya. One more. Okay. Kalau ada yang kesulitan ngomong aja guys, ntar aku bantu. Ini kalian bisa di auto layout juga kalau mau biar rapi. Terus kalian tulisin moodboard. Board. Nah, kurang gede. Jadi ikutin contoh yang di sini ya. Frame. Kalian bisa pakai yang desktop aja. Aku saranin yang MacBook Air. Kalian bisa buat di sini. Terus untuk ukurannya jangan diubah-ubah ya, karena ini framenya udah defaultnya persis sama ukuran layarnya. Misalnya aku mau buat bagian sidebarnya, bikin landing page aja deh, aku bikin heading yang ini.
karena ini menarik banget. Mungkin kalau mau cara cepetnya lagi bisa ini di paste aja, terus ditaruh sebelah sini, mungkin biar lebih fokus aja sih kalian. Nah ini bisa di crop. Nah ini kan jadi lebih fokus gitu sih. Nah. Sama aku bikin grip. Kalau website itu biasanya 12, marginnya 70, daftarnya biasanya 20, biarin 20 aja. Sini kita bikin logonya. Di finance. Oh ya, aku mau ini ya, kasih tahu kalau penggunaan font itu maksimal 2 aja ya. Kayak misalnya yang satu buat heading, sisanya tuh kayak defaultnya pakai font yang lain. Jadi kalian mainnya di kayak bagian ini aja nih, kayak ada ini kan ada thin, extra light, regular, medium, semi bold, extra bold sama black. Sini juga ada yang italicnya. Nah, kalian mainan di sini aja. Terus kalau untuk ukuran mungkin kelipatan 4 kayak 4, 8, 12. Terus ada 24 dan seterusnya. Itu biasain pakai kelipatan 4 ya, karena itu masuk ke UX Law. Di sini mikrofon mati kan? Ada suaraku ya? Suaraku ada ya? Ini ada yang bilang mikrofonnya mati. Ada. Oh ada. Aman ya? Fade ya. Ada future. Ini nggak ada yang mau buat, nggak ada yang mau buat, baru 3 orang. Paging, fitur, resort sama kontak.
Kalau icon mungkin bisa dari ini aja sih, dari plugin yang namanya itu Iconify. Wah, teman ini. Kayak misalnya kalian mau cari apa garis di misalnya home. Nah, kalian di sini bisa cari sini. Tapi kalau untuk icon itu aku diusahain tuh konsisten ya, kayak misalnya bold ya bold semua, linear semua. Jadi kayak lebih terkesan lebih rapi. Kalau enggak aku biasanya pakai view seksi kalau buat icon. Linear atau trilen. Saya samping. Salah deh. Nah, ini bisa di auto layout sih biar lebih rapi. Nah, ini ya kelipatan 4 jadi 24. Kok belum masuk frame ya dia? Bisa auto aja mungkin batas sini. Terus buat ini spacingnya kok bisa di auto ternyata. Kok ini sama oh salah aja ternyata ini belum diganti.
Gimana guys, ada yang kesulitan? Oke, keren. Aduh, salah dong. Wait. Sama ini. Nah, ini dia yang dicari-cari. Ini kalau pakai auto bisa nggak ya? Oke, bisa. Ini bisa ditempelin. Terus mungkin ini kalau mau salah. Oh, ternyata nggak bisa. Bisa ya. Sebentar guys. Ini kenapa auto layoutnya ya? Harus di setting dulu. Oh gini. Mungkin sini. Ini di outlet pertengahan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti kalau di ini, jadi ada marginnya sih kanan kiri. Kurang ke tengah ya. Tapi udah pas dengan grid sih harusnya. Oke. Ini ditaruh di tengah aja. Oh iya, tadi belum ini ya, color palette.
Mungkin aku mau revoluhan yang ada bau-baunya. Ini ya, ini di dasarnya sih. Bentar, guys. Coba bisa di copy. Kita pakai palet yang ini aja ya. Dua 831. Zo, ada yang tanya. Ada yang tanya. Oh, dari obrolan ya. Kak, gunanya merah itu apa ya? Yang merah mana ini? Cara nambahin yang pink-pink itu tadi. Oh, jadi grid itu ya. Oh ya, kalau buat grid itu ini fungsinya itu biar rapi ya. Sebenarnya karena website itu kan kalau nanti kan biar nggak nyusahin programmernya kan, karena apa namanya, ini kayak kalau layoutingnya website itu kan 12, kalau tablet itu 8, kalau mobile apps itu 4. Jadi ini fungsinya sih biar rapi aja sih. Kalian bisa kalau mau nambahin tinggal ditambah, terus ini diubah ke kolom, terus ininya countnya sesuai. Kalau kalian bikin website ya 12, terus marginnya itu kalau aku lihat tren-trennya itu rata-rata biasanya 70. Cara nambah gitu aja kamu minta selesai udah dimana sih kayak ada yang naik tadi kan cara nambah pink gini. Nah ini cara bikinnya kayak gini ya, jadi aku contohin di kolom. Terus ini karena ini website kan countnya 12, terus marginnya tadi 70. Ini kalau guternya ini 20 aja. Kalau guter itu kayak bagian si yang ininya ya, yang ini nih, misalnya aku ubah nih. Dia semakin besar semakin kecil. Misalnya 100. Nah, tuh dia jadi mengecil. Kalau semakin kecil jadi lebih besar. Misalnya kalau kita ganti 10, jadi makin sempit. Tuh, jadi spacingnya lah antara si kolomnya itu. Nah, ini kenapa aku pakai tipe yang stretch, karena kalau nggak pakai tipe yang stretch dia tuh nggak apa namanya, nggak responsif. Misalnya ini aku kecilin kayak gini, nah tuh. Sedangkan kalau yang stretch itu dia responsif. Nah tuh dia responsif, jadi mau dikecilin juga tetap dia ngikut kayak gitu. Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau mau nanya lagi on mic aja, aku kadang nggak soalnya nggak bukain Zoom.
Ya, jadi fokus Figma. Gimana guys? Ada yang kendala nggak dengan desainnya? For your information ya, kayaknya ini kan pertama online jadi kayak kurang efektif ya. Biasanya kalau kita offline kan aku bisa ngajarin satu-satu gitu. Kalau kayak online gini kan mungkin bisa bantu aja. Mungkin kalau ada yang kesulitan tinggal sebutin nama, nanti aku cari apa sectionnya, nanti aku bantuin. Oke ya guys ya. Sorry kalau sibuk ke section punya aku sendiri. Ini buat contoh sih. Ini aku mau warnain. Oh iya, tadi aku lagi color palette. Nah, ini juga penting sih color palette ini. Aku biasanya nyari di Color Hunt karena ya udah perpaduannya udah bagus gitu. Biasanya kalau nggak cari di populer, atau kalian kayak spesifik kayak lagi butuh warna apa, itu tinggal klik aja, nanti ada inspirasinya yang banyak. Terusan kayak aku mau buat dashboardnya, mungkin kayak yang ini aja deh. Misalnya ini menu home, wah ini aku nggak ada menu home, ganti aja deh. Ini jadi home sebagai contoh aja ya guys ya. Welcome. Panas banget ya laptopnya. Karena mau fokus sama sini.
people yang relate gitu kan. Ini ada spesifik das seperti ya yang landing page itu landing page. Mungkin ini yang berarti dashboard dimasuknya. Oh ini landing page. Lagi nih anjay apa sinyal mulai kok.
Yo. Mana nih? Belum tahu. Oke. Kalau ada yang kesusahan ngomong ya. Ini ada yang buat nggak? Nggak ada yang buat. Oke, not bad, not bad. Nah, first time online. Saya bisa nyari font yang bagus. Mungkin gayanya sudah sebenarnya. Kayak buat heading kayak gini dibedain aja ya fontnya, kayak biar lebih bagus aja, biar lebih estetik. Aneh juga ya, mungkin robot. Oke, kita ambil elemen ini aja. Kalau buat cari aset, aku cuma bisa saranin Freepik sih, karena di Freepik juga ada yang gratis, ada yang enggak. Salah. Nah, kayak gini kan asetnya cukup bagus ya. Jadi bisa dimanfaatin aja yang gratis-gratis. Oke, juga ini belum. Ini belum ini. Belum kita hapus dulu.
bikin bisa di crop aja. Jadi setelah kirim video tinggal crop bagian pengen yang diambil. Mungkin aku mau ambilin. Jadi transparan. Nah, mungkin di sini terus saya misalnya cari ID cut. Kita mau yang 3D. Berarti kita ganti yang itu dulu. Wah, belum jadi McD. Oh, kita kasih efek shadow. Sabar guys, sabar.
besar ya. Kalau di gini lah. Oh, warnanya nggak bagus. Berarti kita ubah warna yang lain. Kemudian kita kasih terus untuk fill ini dari sini. Nice. Kalau ini mau dikasih itu juga boleh ini. Kasih apa untuk ininya 14. Nggak perlu kasih 0 aja di sini. Filenya sama ini sesuai dengan color palette yang udah ditentuin, jadi kayak lebih menarik aja sih di sana. Selection color misalkan kemudian
AI nggak tahu ya. Kamu nanti kok di Google Play lorem ipsum gitu lah keluar so. Nah, Kacau. AI nggak tahu lorem ipsum. Kocak AI. Waduh, jangan di sini. Satu dong. Warna mungkin sama yang ini aja, tapi jangan. Terus kita kasih no. Udah benar tadi sih. Ininya kita turunin ke 50 biar menjadi warna baru. Ini jangan. Ini kalau untuk kayak teks seperti ini mungkin kasih reguler aja ya, biar nggak terlalu menonjol sekali. Oke. Sekitar 4 kita kasih button, misal button get stop. Get start. Button untuk warnanya sama ini, teksnya begitu. Ini regular. Oke. Oh iya, ini belum diganti ya, masih pada regular slot. Kita ganti Poppins. Oke. Sama cari icon row. Ini begitu. Ya. Mana guys, masih ada yang bingung nggak?
konsistensinya 24 berarti ini juga 25. Sama learn more. Punya dulu. Oke gitu. Nah inilah jadilah begini coy. Kan sekilas kayak gitu ya. Ada yang kesulitan nggak? Oke, ya sekilas gitulah, kayak misalnya aku kan kayak bikin heading, jadi kalau kayak navbarnya ngambil dari referensi ini, terus kayak objek atau headingnya kayak ngambil dari sini. Kalau untuk font itu nyari yang populer sih sebenarnya. Nah kayak popular font sini nih, nah ini bisa buat saran sih. Nah, saya enter ini. Ya gitulah. Gimana, ada yang nyoba nggak? Wah ini ada yang nyoba nih, keren. Oh iya, buat pertemuan 3 itu nanti tugasnya itu ini ya, kayak kalian bikin atau satu frame kayak gini minimal, terus bikin mood board kayak udah ada color palette, terus kayak ada color palette sama ada pakai fontnya apa. Kalau ini icon ini kayak nggak dikasih juga nggak apa-apa, yang penting di mood board kalian itu ini minimal 3 maksimal 5, terus ada color palette dan font yang digunain apa. Itu tugas buat pertemuan 3. Nanti untuk link pengumpulan menyusul. Oh iya, Kiki kamu absennya gimana Mbak? Iya, nah, bisa. Aku sih nyampe kayak aku sih nih, tapi yang kali bener kita. Ya ntar dikira. Kamu ada suara absen sih, Iya. aku yang zoom langsung, ada yang ini suara zoom saya. Kalau nggak freeze, Enggak. Aku nyawis. off mic. Dan Kirim ke ini chat zoom ya. Dan ngomong. Oh iya, itu apa? Buat absen ada di kolom komen di Zoom ya. Bisa absen aja dulu. Itu masukin foto juga. Foto apa? Ini buktinya.
Kalian bisa ini dulu ya, absen dulu. Sambil nunggu yang lain yang sedang mengerjakan. Ini Just Pais nih, semangat Just Pais. Just Pais. Gimana guys, sudah absen semua belum? Ya mas. Udah absen semua. Sebentar. Oh iya, aku mau reminder ya. Pokoknya tugasnya tadi ngerjain satu frame, minimal satu frame. Kalau mau full landing page kayak beberapa frame gitu juga boleh. Lebih bagus juga. Sama mungkin ini karena udah jam 8 mau ditutup. Aku mau minta maaf kalau First Class hari ini kurang efektif karena mungkin first time Zoom ya, jadi kurang efektif, sama aku juga belum bisa bantu-bantu keliling kayak seperti biasanya. Terima kasih yang udah mau nyempetin First Class buat hari ini. Terima kasih banyak. Yang belum absen boleh absen dulu ya. Aku tunggu sampai jam 8. Jadi ini aku tutup dulu kelasnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, yang belum absen jangan lupa tugasnya ya. Yang udah absen kalau mau keluar gak apa-apa kok. Makasih mas. Makasih semuanya. Sorry ya. Siapaan ya? Ini Zoom. Tak dulu. Takut ada yang belum absen. Tungguin aja sampai jam 8. 5 menit lagi. Ini loh masih banyak yang join. Takutnya ada yang belum absen. Ayo di absen dulu guys. Sate mahal loh. Oh ya, ini ada yang nanya tugasnya kayak gimana. Jadi yang masih nanya buat tugas. Sebentar. Aku tanya lagi. Jadi tugasnya itu kalian bikin mood board kayak gini. Pokoknya isi mood board itu harus minimal 3 referensi, maksimal 5. Terus ada kayak keterangan fontnya itu apa, sama
color palette-nya. Ini color palette bebas sih, kalian mau berapa aja. Nah, yang belum tahu cara cari referensinya, jadi itu kalian bisa buka website Dribbble atau website Behance. Nah, itu caranya kayak misalnya kalian mau ambil referensi ini nih, kalian tinggal klik kanan di gambarnya, habis itu salin gambar, habis itu ditaruh di Figma nih, di Ctrl V aja, Ctrl plus V atau Command plus V. Nah itu habis itu baru bisa muncul. Lah, kok ini kepotong gini ya? sebentar, kok ini kepotong? Kenapa ini? Sebentar, coba cari referensinya. Ini kenapa kepotong ya? Apa karena belum selesai rendering? Salin gambar, terus di paste. Nah, kayak gini, kayak gitu cara ambil referensi. Terus kalau palette ini tinggal pakai bikin rectangle, terus kalian pengen warna apa, terus diambil kodenya, terus taruh di file-nya, kayak gitu. Jangan lupa absen ya, yang belum absen.